warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kami ingin melaksanakan praktik kucing untuk modul 2.3 ruang kolaborasi praktik. Kami dari kelas 957 kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 9. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya, Desiana, dan ditemani teman saya, Ibu Enayani dari SMP 4 Madang Suku 1. Kali ini pada kasus 1 yang akan berperan sebagai coach-nya adalah Ibu Ena, dan berperan sebagai coach-nya adalah saya sendiri. Pertama, ada seorang guru yang sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, sangat berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Nah, bagaimanakah cara Anda atau kita sebagai guru dalam menanggapi hal ini? Berikut praktik kucing dari kami. Assalamualaikum Bu Ena. Waalaikumsalam. Mbak Rina, sini ikut Ibu sebentar. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Oh iya, Mbak Rina, Ibu tuh pengen mengajak kamu ngobrol sebentar. Bisa ya? Nggak ganggu waktunya kan? Enggak Bu. Silakan, ada apa ya Bu? Enggak, cuman ngobrol-ngobrol aja. Kita sudah lama ya nggak ngobrol kayak gini ya. Tadi kan Ibu mengumumkan di kelas bahwa akan ada lomba pidato dalam bahasa Inggris. Nah, Ibu nilai dan Ibu amati selama ini kamu itu pintar loh dan punya bakat dalam berpidato. Dan kemampuan bahasa Inggrismu juga bagus. Tapi kenapa ya? Kamu kok nggak mau ikut, Nak? Kenapa? Oh, sebenarnya saya juga kepingin banget ngobrol sama Bu Ena tentang lomba ini. Tapi malu, Bu. Alhamdulillah deh kalau sekarang saya bisa ketemu Ibu. Oh, oke. Jadi apa yang bisa Ibu bantu? Apa yang kamu inginkan setelah ngobrol kali ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami ini loh, Bu. Oke, kalau sudah dapat solusi, ada lagi nggak? Hmm, Gimana ya? Sebenarnya saya merasa kurang percaya diri, Bu, kalau mau ikut lomba. Hmm, apa ya yang membuat kamu itu tidak percaya diri dan tidak ingin ikut lomba kali ini? Saya tidak tahu, Bu. Hehehe. Mungkin saya takut nanti kalau kalah, Bu. Nah, coba ceritakan ayo, kenapa kamu kok jadi tidak percaya diri seperti itu? Sebenarnya gini, Bu. Saya juga mau ikut lomba karena saya suka berpidato. Tapi Bu ya, biasanya kan saya ikut lomba pidato di lingkungan sekolah atau di kelas aja, Bu. Nah, kalau untuk tingkat kabupaten, saya kok kurang pede ya, Bu. Baik. Selama ini kan Mbak Rina sudah pernah mengikuti tingkat di kelas atau sekolah, ya kan? Nah, coba selama kamu mengikuti lomba itu, apa yang bisa kamu lakukan supaya bisa tampil berpidato dengan lancar di kelas atau di sekolah? Sebentar, Bu. Oh ya,
Sebenarnya Bu ya, setiap mau berpidato itu, saya selalu berlatih membaca teks di depan cermin. Dan kalau perlu Bu ya, saya menghafal seluruh teksnya Bu. Kadang saya juga berlatih di depan anggota keluarga saya, seperti ayah dan ibu. Nah, itu luar biasa. Oke, jadi kalau boleh Ibu simpulkan, kenapa kamu tidak mau mengikuti lomba pidato kali ini? Karena kamu sudah membayangkan akan berpidato di depan banyak orang asing yang kamu belum kenal, betul? Nah, iya Bu, betul sekali Bu. Membayangkan harus berpidato di depan banyak orang yang belum saya kenal itu, kok saya langsung tiba-tiba jadi minder gitu loh Bu. Oke, itu hal yang biasa sih. Tapi sekarang Mbak Rina sudah tahu masalahnya kan? Ada lagi masalah yang lain, Nak? Sepertinya nggak ada Bu. Sebenarnya Bu ya, teman-teman dan mama itu sudah support saya Bu untuk ikut lomba. Nah, itu dia kata kuncinya. Mereka sudah support kamu. Berarti mereka itu sudah menganggap kamu punya bakat loh dan bisa kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan. Saya bingung loh Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Oke, dari beberapa penjelasan yang Mbak Rina tadi sampaikan, hal mana sih yang menjadi prioritas utamanya? Sebentar Bu. Oh, yang tadi ya Bu? Iya. Yang pertama saya akan meminta bantuan guru bahasa Inggris, yaitu Bu Kiki, untuk membantu menyiapkan teks pidato dalam bahasa Inggris. Kedua, saya harus menghafal teks pidatonya dan berlatih di depan teman-teman atau Bapak Ibu guru dan keluarga saya. Lalu yang ketiga, saya harus percaya diri. Ya, karena kan mereka percaya kepada saya dan mau ikut lomba serta yakin bahwa saya bisa, Bu. Nah, keren ini. Ini baru muridnya Bu Ena. Kira-kira ada nggak hal lain yang bisa kamu lakukan, Nak? Sepertinya ini sudah lama loh, Bu, saya pikirkan. Saya itu mau membuat kelompok kecil yang membantu saya, Bu. Nah ini yang Ibu suka. Bisa jelaskan lagi nggak ke Ibu? Apa sih kelompok kecil yang dimaksud? Jadi gini Bu, saya itu kan ingin membuat kelompok yang terdiri dari guru, teman, yang akan mengamati dan memberi masukan kepada saya saat saya berlatih pidato, Bu. Oh iya, Ibu suka dengan idemu ini, Nak. Bisa dijelasin lagi nggak gimana itu maksudnya? Nah, iya Bu. Jadi saya akan meminta bantuan dari guru bahasa Inggris dalam menyusun teks pidato, Bu. Kemudian saya akan meminta teman-teman, juga Bu Ena, untuk menyimak dan mengamati saya ketika berlatih pidato, gitu, Bu. Oh, oke oke, sebentar ya. Mungkin yang kamu maksud itu tim sukses ya? Apa itu, Bu, tim sukses? Kok kayak presiden aja sih, Bu? Hai, ini loh, yang jadi tim sukses itu adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang mau bekerja sama dan bekerja dengan ikhlas untuk membantu menyukseskan kepentingan orang tertentu. Nah, dalam hal ini, Mbak Rina kan mau ikut lomba dan meminta bantuan dari beberapa orang itu untuk mensukseskan cita-cita Mbak Rina. Inilah loh Mbak Rina yang disebut dengan tim sukses. Oh, ya ya ya, sekarang saya paham, Bu. Nah, dari obrolan kali ini, apa yang bisa kamu ceritakan kembali? Apa yang akan kamu lakukan berikutnya?
Nah, baik Bu. Jadi, yang pertama saya akan meyakinkan diri saya bahwa saya itu bisa dan saya akan membuat tim sukses seperti yang Ibu sebutkan tadi. Pintar tuh. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi ini. Lalu, komitmen apa sih yang akan kamu jalankan dalam rencana ini, Nak? Hmm, Selepas dari sini ya Bu, saya Iya. tentunya akan menemui teman-teman saya di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang sudah saya rencanakan bersama Bu Emma tadi. Oke, kira-kira siapa sih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Yang pertama Bu ya, pasti saya akan meminta Mama dan sahabat terbaik saya untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya. Pertama, ada seorang guru yang sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, sangat berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Nah, bagaimanakah cara Anda atau kita sebagai guru dalam menanggapi hal ini? Berikut praktik kucing dari kami. Assalamualaikum Bu Ena. Waalaikumsalam. Mbak Rina, sini ikut Ibu sebentar. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Oh iya, Mbak Rina, Ibu tuh pengen mengajak kamu ngobrol sebentar. Bisa ya? Nggak ganggu waktunya kan? Enggak Bu. Silakan, ada apa ya Bu? Hmm, enggak, cuman ngobrol-ngobrol aja. Kita sudah lama ya nggak ngobrol kayak gini ya. Tadi kan Ibu mengumumkan di kelas bahwa akan ada lomba pidato dalam bahasa Inggris. Nah, Ibu nilai dan Ibu amati selama ini kamu itu pintar loh dan punya bakat dalam berpidato. Dan kemampuan bahasa Inggrismu juga bagus. Tapi kenapa ya? Kamu kok nggak mau ikut, Nak? Kenapa? Oh, sebenarnya saya juga kepingin banget ngobrol sama Bu Ena tentang lomba ini. Tapi malu, Bu. Alhamdulillah deh kalau sekarang saya bisa ketemu Ibu. Oh, oke. Jadi apa yang bisa Ibu bantu? Apa yang kamu inginkan setelah ngobrol kali ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami ini loh, Bu. Oke, kalau sudah dapat solusi, ada lagi nggak? Hmm, Gimana ya? Sebenarnya saya merasa kurang percaya diri, Bu, kalau mau ikut lomba. Hmm, apa ya yang membuat kamu itu tidak percaya diri dan tidak ingin ikut lomba kali ini? Saya tidak tahu, Bu. Hehehe. Mungkin saya takut nanti kalau kalah, Bu. Nah, coba ceritakan ayo, kenapa kamu kok jadi tidak percaya diri seperti itu? Sebenarnya gini, Bu. Saya juga mau ikut lomba karena saya suka berpidato. Tapi Bu ya, biasanya kan saya ikut lomba pidato di lingkungan sekolah atau di kelas aja, Bu. Nah, kalau untuk tingkat kabupaten, saya kok kurang pede ya, Bu. Baik.
selama ini kan Mbak Rina sudah pernah mengikuti tingkat di kelas atau sekolah, ya kan? Nah, coba selama kamu mengikuti lomba itu, apa yang bisa kamu lakukan supaya bisa tampil berpidato dengan lancar di kelas atau di sekolah? Sebentar Bu. Oh ya, sebenarnya Bu ya, setiap mau berpidato itu, saya selalu berlatih membaca teks di depan cermin. Dan kalau perlu Bu ya, saya menghafal seluruh teksnya Bu. Kadang saya juga berlatih di depan anggota keluarga saya, seperti ayah dan ibu. Nah, itu luar biasa. Oke, jadi kalau boleh Ibu simpulkan, kenapa kamu tidak mau mengikuti lomba pidato kali ini? Karena kamu sudah membayangkan akan berpidato di depan banyak orang asing yang kamu belum kenal, betul? Nah, iya Bu, betul sekali Bu. Membayangkan harus berpidato di depan banyak orang yang belum saya kenal itu, kok saya langsung tiba-tiba jadi minder gitu loh Bu. Oke, itu hal yang biasa sih. Tapi sekarang Mbak Rina sudah tahu masalahnya kan? Ada lagi masalah yang lain, Nak? Sepertinya nggak ada Bu. Sebenarnya Bu ya, teman-teman dan mama itu sudah support saya Bu untuk ikut lomba. Nah, itu dia kata kuncinya. Mereka sudah support kamu. Berarti mereka itu sudah menganggap kamu punya bakat loh dan bisa kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan. Saya bingung loh Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Oke, dari beberapa penjelasan yang Mbak Rina tadi sampaikan, hal mana sih yang menjadi prioritas utamanya? Sebentar Bu. Oh, yang tadi ya Bu? Iya. Yang pertama saya akan meminta bantuan guru bahasa Inggris, yaitu Bu Kiki, untuk membantu menyiapkan teks pidato dalam bahasa Inggris. Kedua, saya harus menghafal teks pidatonya dan berlatih di depan teman-teman atau Bapak Ibu guru dan keluarga saya. Lalu yang ketiga, saya harus percaya diri. Ya, karena kan mereka percaya kepada saya dan mau ikut lomba serta yakin bahwa saya bisa, Bu. Nah, keren ini. Ini baru muridnya Bu Ena. Kira-kira ada nggak hal lain yang bisa kamu lakukan, Nak? Sepertinya ini sudah lama loh, Bu, saya pikirkan. Saya itu mau membuat kelompok kecil yang membantu saya, Bu. Nah ini yang Ibu suka. Bisa jelaskan lagi nggak ke Ibu? Apa sih kelompok kecil yang dimaksud? Jadi gini Bu, saya itu kan ingin membuat kelompok yang terdiri dari guru, teman, yang akan mengamati dan memberi masukan kepada saya saat saya berlatih pidato, Bu. Oh iya, Ibu suka dengan idemu ini, Nak. Bisa dijelasin lagi nggak gimana itu maksudnya? Nah iya Bu, jadi saya akan meminta bantuan dari guru bahasa Inggris dalam menyusun teks pidato, Bu. Kemudian saya akan meminta teman-teman, juga Bu Ena, untuk menyimak dan mengamati saya ketika berlatih pidato, gitu, Bu. Oh, oke oke, sebentar ya. Mungkin yang kamu maksud itu tim sukses ya? Apa itu, Bu, tim sukses? Kok kayak presiden aja sih, Bu? Hai, ini loh yang jadi tim sukses itu
adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang mau bekerja sama dan bekerja dengan ikhlas untuk membantu menyukseskan kepentingan orang tertentu. Nah, dalam hal ini, Mbak Rina kan mau ikut lomba dan meminta bantuan dari beberapa orang itu untuk mensukseskan cita-cita Mbak Rina. Inilah loh Mbak Rina yang disebut dengan tim sukses. Oh, ya, ya, ya. Sekarang saya paham, Bu. Nah, dari obrolan kali ini, apa yang bisa kamu ceritakan kembali? Apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Nah, baik Bu. Jadi, yang pertama saya akan meyakinkan diri saya bahwa saya itu bisa dan saya akan membuat tim sukses seperti yang Ibu sebutkan tadi. Pintar tuh. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi ini. Lalu, komitmen apa sih yang akan kamu jalankan dalam rencana ini, Nak? Hmm, Selepas dari sini ya Bu, saya Iya. tentunya akan menemui teman-teman saya di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang sudah saya rencanakan bersama Bu Emma tadi. Oke, kira-kira siapa sih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Yang pertama Bu ya, pasti saya akan meminta Mama dan sahabat terbaik saya untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya pertama tadi Bu. Nah, sip, hebat ini luar biasa. Kamu pasti bisa, Nak. Eh, Ibu yakin kalau belum dicoba, kita kan nggak tahu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ena untuk pencerahannya hari ini. Sama-sama, semoga sukses ya, Nak. Semangat. Iya Bu, terima kasih. Lanjut kita teman-teman, kasus kedua. Kita Oke. dulu ya. Dalam kasus kedua, Nanti ada dulu seorang murid tips-tipsnya dulu. bercerita jika dia Hmm. merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar muridnya di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menghadapi hal ini? Dalam hal ini Desiana sebagai coach dan Enayani sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ena, apa kabar kamu hari ini? Ibu harap Ena dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap menjaga iman dan imun ya dalam masa pandemi ini. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Desi. Semoga Ibu dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Ena, kira-kira Ena keberatan apa tidak jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin Ibu obrolkan dengan kamu, Nak? Oh gitu ya Bu. Nggak apa-apa sih Bu. Kebetulan saya juga siang ini tidak langsung pulang. Masih mau nunggu adek yang lagi latihan drama. Dan kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan ke Ibu. Oh, gitu. Baiklah kalau gitu. Yuk ikut Ibu saja. Kita ke ruangan Ibu biar santai ngobrolnya. Baik Bu. Enak. Lanjut kita teman-teman. Kasus kedua. Kita dulu ya. Dalam kasus kedua, Nanti ada dulu seorang murid tipsnya dulu. bercerita jika dia Hmm. merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru.
Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar muridnya di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menghadapi hal ini? Dalam hal ini Desiana sebagai coach dan Enayani sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ena, apa kabar kamu hari ini? Ibu harap Ena dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap menjaga iman dan imun ya dalam masa pandemi ini. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Desi. Semoga Ibu dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Ena, kira-kira Ena keberatan apa tidak jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin Ibu obrolkan dengan kamu, Nak? Oh gitu ya Bu, nggak apa-apa sih Bu. Kebetulan saya juga siang ini tidak langsung pulang. Masih mau nunggu adek yang lagi latihan drama. Dan kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan ke Ibu. Oh gitu. Baiklah kalau gitu. Yuk ikut Ibu saja. Kita ke ruangan Ibu biar santai ngobrol. Bu, Nah, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu sepertinya ada yang sedang kamu risaukan ya. Kira-kira apakah ada masalah? Kalau ada masalah coba ceritakan ke Ibu sebagai wali kelas. Ibu kan orang tua kamu di sekolah. Iya sih Bu. Sebenarnya saya memang sedikit ada problem. Terima kasih Bu sudah menanyakan hal ini pada saya, sehingga saya agak lebih tenang. Jadi menurut kamu, kira-kira apa masalah yang kamu hadapi dan kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Baik ya Bu ya. Sebenarnya saya agak malu loh Bu menceritakannya. Namun daripada semakin membuat saya tidak nyaman, baiklah Bu, saya akan cerita. Saya ingin menyelesaikan problem saya, Bu, sehingga dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Oh, begitu. Baiklah, coba ceritakan masalahmu dan jangan khawatir. Ibu adalah orang tua di sekolah, jadi kamu tidak perlu malu-malu lagi, Nak. Baik, Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini, Bu. Saya itu merasa tidak nyaman dengan pembelajaran mata pelajaran fisika. Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Begini loh, Bu. Guru fisika kami kan membuka les privat di rumahnya. Sehingga setiap hari Minggu itu mereka les privat. Terus sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali saya dan lagi teman saya. Saya merasa tidak nyaman, Bu, ketika guru sering menyindir saya dan murid yang lain yang tidak ikut les privat. Dan saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik, Bu, dari saya. Oh gitu. Terus kalau boleh Ibu tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les privat seperti teman-teman kamu yang lain? Jadi begini, Bu. Kan les privat itu hari Minggu. Kalau hari Minggu kan saya harus bantu mama jualan baju di pasar, khusus hari Minggu. Oh, begitu. Terus kalau kamu sudah menyampaikan hal itu ke guru privat kamu? Sudah sih, Bu. Dan kata guru fisikanya juga tidak apa-apa.
Cuma saya merasa tidak enak dan merasa tersindir. Kira-kira apa dari guru tersebut yang menunjukkan bahwa beliau menyindir? Faktanya guru fisika tersebut tidak menyindir. Kamu saja yang merasa tidak nyaman. Jadi karena itu, kamu jadi malas belajar sehingga nilai kamu jatuh. Iya sih, Bu. Memang sih, Bu, sebelum ujian saya juga tidak sempat belajar sebab keasikan nonton sinetron. Habis kalau ingat guru tersebut jadi malas deh, Bu. Nah, sekarang jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil, itu semua hanya perasaan Ena saja. Kira-kira apa yang akan Ena lakukan ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya, Bu. Saya janji deh akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu. Tapi kira-kira gimana ya caranya ya, Bu, agar saya bisa konsentrasi? Nah, kamu ingat kan kita pernah melakukan apa namanya teknik mindfulness atau melatih kesadaran diri. Jadi sebelum kamu memulai pelajaran bisa berhenti sejenak. Nah, kamu ingat kan kita pernah melakukan apa namanya teknik mindfulness atau melatih kesadaran diri. Jadi, sebelum kamu memulai pelajaran, berkonsentrasi dan belajar dengan tenang. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Iya, Bu. Saya akan mencoba teknik mindfulness seperti yang Ibu ajarkan dan berusaha lebih rajin lagi dalam belajar fisika. Hebat! Ibu yakin kamu pasti bisa dan Ibu juga yakin nilai fisika kamu ke depannya akan lebih bagus lagi. Percayalah bahwa setiap guru akan senang dan bangga apabila memiliki murid yang senang dalam belajar. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Saya sekarang bisa lega. Kedepannya saya janji insya Allah akan belajar dengan tenang dan nyaman. Amin. Ibu akan selalu mendukung kamu, Nak. Kamu di mata Ibu adalah murid yang cerdas. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Oke. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Kebetulan besok adalah waktunya belajar fisika, Bu. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang pelajaran fisika yang lalu dan merefleksikan pelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness yang kata Ibu tadi sebelum memulai pelajaran. Bagus sekali, Ena. Lalu, kira-kira siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya juga akan mengajak beberapa teman nih Bu yang tidak ikut les privat untuk lebih giat lagi belajar. Dan saya akan menemui guru fisika untuk meminta maaf Bu karena telah suuzon sama beliau dan meminta tips agar bisa belajar fisika dengan baik. Oke, hebat sekali itu. Oke, Ibu akan terus mendukung kamu yang murid yang the best. Semangat ya, Ena. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Ya. Senang sekali saya hari ini. Oke. Nah, teman-teman, alhamdulillah kegiatan praktik kucing untuk kasus 1 dan 2 sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.